Ketika engkau bersyahadat tapi engkau bikin dosa, rugi. Kenapa? Karena engkau telah dipulihkan. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, di video kali ini kita akan membahas bibir licinnya seorang ustadz yang sangat sudah terkenal ya sebagai ustadz yang berbibir licin. Bahkan bukan hanya itu, dia juga suka mencocokologikan ayat-ayat dalam Bible menurut ajaran agamanya, teman-teman. Siapa lagi namanya kalau bukan Ustadz Kainama ya. Dia juga suka mengutip ayat-ayat Bible lalu juga dipelintir, diperkosa menurut kapasitas otaknya yang dungu itu, teman-teman. Jadi video yang akan kita reaction kali ini itu berkaitan, ada sebuah video yang kemarin baru saya lihat di mana Ustadz Kainama ini hendak memualafkan dua orang gadis atau perempuan yang sebelumnya sih katanya berlatar belakang non-Islam. Mari kita simak langsung videonya sebelum kita tanggapi lebih lanjut. Saudara semua, dua orang, ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, itu bukan sekedar ucapan, tapi apa? Semua dosa-dosamu berdua hari ini sampai dari engkau lahir dihapuskan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz di belakang, kalau saya salah silakan salahkan. Ayo, ada yang berani salahkan nggak? Ayo, ada yang berani salahkan nggak? Bahwa ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dosa-dosanya dilupakan Allah. Engkau berdua menjadi manusia yang baru, bagaikan bayi lagi. Tagal itu jaga diri baik-baik, jangan sampai bikin salah lagi. Rugi engkau ketika engkau bersyahadat tapi engkau bikin dosa. Rugi. Kenapa? Karena engkau telah dipulihkan. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Catholic. Kristen ini siapa? Diana. Diana, engkau Kristen? Engkau tahu yang Ustadz kayak ucapan barusan? Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Itu bukan ayat Al-Quran, itu ayat Bible. Lalu kenapa Kainama berani ucapkan di tengah persyahadatan? Karena ayat itu diucapkan oleh seorang yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu Ustaz Kay berani ucapkan. Saya nggak ngerti lagi melihat si Kainama ini dengan bibirnya yang licin seperti ular beludak, teman-teman. Dia mensyahadatkan orang, tetapi dengan seenak udelnya mengutip ayat Bible, sementara di sisi lain, Kainama ini kan pernah mengatakan bahwa Bible itu adalah kitab suci palsu katanya. Tapi herannya kenapa masih dikutip-kutip juga ya? Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Wait a minute. Who are you? Saya sih nggak peduli ya, kalau Kainama mau memualafkan siapa saja itu terserah dia. Tapi maksud saya begini, memangnya nggak bisa apa Islam itu berdiri sendiri, pakai ayat-ayat kitab sucinya sendiri, tanpa menyentuh ayat-ayat dari kitab suci agama lain. Apalagi ayat tersebut dipelintir dan diselewengkan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan konteks yang sesungguhnya. Ini sebenarnya sudah jelas-jelas merupakan bagian dari penistaan agama sih sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, kadang-kadang kan mayoritas ini kan ya suka-suka mereka aja, teman-teman. Saya yakin ya, jikalau yang terjadi itu sebaliknya, di mana Kristen yang mengutip ayat-ayat Al-Quran di dalam proses sebuah sakramen baptisan contohnya ya, pasti umat muslim langsung teriak-teriak ini penistaan agama.
Tapi ya memang sudah jadi ciri khas ya kali ya. Sukanya menyenggol agama lain. Nanti giliran disenggol balik, berasa menjadi umat yang paling dijolimi. Atau dengan kata lain, playing victim ya teman-teman. Oke, saya akan meluruskan beberapa kedunguan otak Kainama dan bibirnya yang licin seperti ular ini teman-teman. Ayat yang dikutip Kainama tadi itu adalah berasal dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Bunyinya sebenarnya begini kalau versi lengkapnya. Karena yang tadi dikutip oleh Kainama itu dia tidak menyebutkan secara lengkap. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di video tadi, Kainama tidak menyebutkan ayat ini secara lengkap dan memang hal itu sudah menjadi kebiasaan polemikus-polemikus Islam seperti Kainama ini ya teman-teman. Yang suka mencomot-comot dan memperkosa ayat-ayat Bible dan mereka menghilangkan beberapa kata-kata penting di dalamnya. Padahal jelas ya, di ayat ini orang yang disebut sebagai ciptaan baru itu kan adalah orang yang hidupnya ada di dalam Kristus, bukan ada di dalam Muhammad atau ada di dalam nama Allah SWT. Kedunguan Kainama selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa ayat ini itu diucapkan oleh seseorang yang sangat memuliakan Muhammad katanya. Lalu kenapa Kainama berani ucapkan di tengah persyahadatan? Karena ayat itu diucapkan oleh seorang yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Dari sini aja udah kelihatan ya betapa dungunya si Kainama ini sehingga bicaranya pun melantur seperti orang linglung yang dungunya itu kelewat batas. Ayat ini tuh ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus itu sama sekali tidak mengenal yang namanya Muhammad. Karena pada masa itu Muhammad belum lahir. Kan Muhammad baru lahir muncul itu sekitar 600 tahun setelah kekristenan ada. Jadi bagaimana mungkin Rasul Paulus dikatakan Kainama memuliakan Muhammad sementara kenal pun tidak, karena hidupnya itu beda zaman, bahkan zamannya itu jauh sekali, ada rentang waktu sekitar 600 tahun. Aduh, Kainama. Jadi pesan saya buat Kainama nih ya, sampai kapan lah kamu ini mau membodohi umat Islam ya? Apalagi membodohi orang-orang yang kamu mualafkan dengan cara-cara licik seperti itu. Di mana kamu mengutip ayat-ayat Bible lalu kamu tafsirkan menurut kapasitas otakmu yang tolol dan bibirmu yang licin itu. Katanya untukmu agamamu, untukku agamaku. Katanya Bible sudah dipalsukan. Katanya Rasul Paulus rasul palsu, pendiri agama Kristen, bukan pengikut Yesus sejati. Tapi kok omongannya nggak pernah konsisten sih? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.